para pemirsa Aditya Putra Channel. Pada pagi hari ini saya akan menjelaskan atau mencoba mereview bagaimana cara menentukan posisi kapal di atas peta. Baik, sebelum kita menentukan posisi kapal di atas peta, tentunya kita harus familiar dulu dan mengetahui apa yang perlu kita ketahui. Yang pertama adalah mengenai posisi kapalnya dulu. Yang kedua adalah lintang dan bujurnya. Ya, kita harus paham betul, jangan sampai kita salah-salah menentukan posisi kapal kita. Lintang jadi bujur, yang bujur jadi lintang, itu akan sangat fatal sekali. Baik, tentunya kita harus tahu dulu mana itu lintang, mana itu bujur. Ya, pada peta ini yang bagian ini adalah merupakan lintang, ya, lintang. Dengan ditandai apa? Dengan ditandai angkanya itu cenderung kecil, dan dia kalau dia berdiri begini, ya ini yang tinggi, ya, yang panjang. Yang cara simpel aja, ini bukannya adalah yang panjang yang berdiri. Sedangkan yang ini, yang atas, ya, sama yang garis yang bawah ini cenderung angkanya ini besar, ya, besar. Cenderung angkanya ini besar. Contoh kayak 106 derajat. Ya, ini bujur, ya. Yang ini merupakan lintang, angkanya cenderung kecil, 5 derajat. Nah, yang perlu pemirsa channel Aditya Putra yang ketahui adalah pada angka 52 ini ada tanda kecil ini. Ini tanda ini sangat penting sekali. Tanda yang samping ini sangat penting sekali. Ini menandakan menit. Ya, menandakan menit. Dan ini menandakan derajat. Ada lagi yang tanda yang sangat kecil sekali seperti ini, ada 2. Ini adalah merupakan detik, ya, detik. Baik, teman-teman, sebelum kita menentukan posisi kapal, mari kita lanjut. Apa saja sih yang perlu kita ketahui? Baik, sebelum kita mereview lebih lanjut, kita zoom yang bagian sini, ya Mas, ya. Oke. Pada bagian peta laut itu kita harus mengenal yang namanya derajat, ya. Harus mengenal namanya menit, tandanya seperti ini, ya. Harus mengenal yang namanya detik, ya. Kalau detik itu titiknya 2, ya. Titiknya 2 di sini, titiknya 2, ya. Baik, perlu kita ketahui 1 derajat itu sama dengan 60 mil. Ya, 1 derajat sama dengan 60 nautical mile. Ya. 1 derajat sama dengan 60 menit. Ya. 1 menit adalah 1 nautical mile. Tiap 1 menit mewakili 1 nautical mile. Sedangkan kalau 60 menit artinya adalah mewakili 60 nautical mile. Baik, tentunya kita tadi sudah bahas mengenai posisi kapal, yaitu posisi kapal di atas peta itu terdiri dari lintang dan bujur. Pada kesempatan kali ini yang perlu Anda ketahui bahwasanya lintang di atas peta laut itu ada 2 macam, yaitu ada lintang utara dan lintang selatan. Bujur juga ada 2, yaitu bujur timur dan juga bujur barat. Ya. Bagaimana, Pak, atau caranya mengetahui atau menentukan atau identifikasi atau ciri-cirinya kalau itu lintang selatan atau lintang utara? Nah, ini cara-caranya. Ya. Yang pertama, kita mengetahui, ambil saja angka menit di sini. Kalau menitnya ini semakin ke atas, ini semakin dia kecil, berarti dia ini cenderung dia adalah lintang selatan. Ya, lintang selatan. Kalau dia cenderung ke atas ini semakin besar, ini 54, ini 55, terus ini lagi 56, ini adalah namanya lintang utara. Ya, contoh seperti ini. Ini adalah merupakan lintang selatan. Ya, yang ini adalah
53 53 menit. Kalau yang sini adalah merupakan contoh, jangan di zoom ya Mas. Kalau yang sini adalah 54, maka di sini nanti ada yang disebut lintang selatan. Jadi untuk membedakannya, kalau angka menit ini semakin ke atas semakin besar, maka dia disebut lintang utara. Kalau semakin menit ini semakin ke bawah semakin besar, maka dia disebut sebagai lintang selatan. Begitu juga dengan bujur. Bagaimana cara menentukannya? Itu bujur timur atau bujur barat. Kita lihat di sini ada yang menit, ya, ada menit. Ini yang menit, ini derajat, ini menit. 1 menit, 2 menit, 3 menit. Artinya semakin ke kanan ini semakin besar, maka dia disebut lintang atau disebut dengan bujur timur. Ya, 1 menit, 2 menit, 3 menit. Artinya dia semakin ke kanan dia semakin besar, artinya dia adalah bujur timur. Begitu sebaliknya, kalau dia ke kiri ini semakin besar, contoh misalnya 1 di sini ya, bukan dengan 9 ya, kita ambil contoh 1, misalnya 1 menit, 2 menit, 3 menit. Semakin ke kiri dia semakin besar, maka di sini disebut sebagai bujur barat. Semakin ke kiri semakin besar, dia disebut sebagai bujur barat. Baik, seperti itu. Maka untuk yang saya contohkan tadi di sini adalah merupakan ada derajat. 1 derajat adalah 60 menit. Kalau di sini ada 1 menit, artinya adalah dari posisi 106 derajat sini sampai ke jarak 1 menit ini, artinya adalah 1 nautical mile. Berikutnya contoh yang lain, misalnya dari 1 ke 2 menit. Ini merupakan contoh dari 1 nautical mile. Ya, 1 nautical mile. Ya, cara mengenalinya seperti itu. Kalau misalnya 1 ke 3 menit, ini artinya adalah 2 nautical mile. Ya. Cara menentukannya, kalau posisinya tidak pada posisi lintang, cara menentukannya adalah menggunakan jangka smart, ya, menggunakan jangka smart. Misalkan saya kasih contoh di sini ada posisi kapal pada lintang 05 derajat, 06 menit, 000 detik, ya, tandanya 2 utara. Bujurnya adalah 106 derajat, 02 menit, 000 detik, tandanya 2 juga. Jangan sampai salah ya. Derajat, menit, detik. Derajat, menit, detik. Baik, kita tentukan posisinya sekarang. Bagaimana caranya? Itu kita tentukan posisinya. Iya. Ini sampai salah ya, posisinya gimana? Harus akurat. Ya. Pertama kita cari apa? Pertama kita cari lintangnya terlebih dahulu ya. Lintang 05 derajat. Kita tentukan mana 5 derajat. Oh, ini. Posisi 5 derajat ternyata di sini, ya. Posisi 5 derajat ternyata di sini, ya. 06 menit, tanda menit, jangan sampai lupa. Step yang kedua menggunakan menit, ya. Dideketin Mas ya. Menit, ya, tandanya menit. Ini 5 derajatnya, ini menitnya. Kemudian 00 detik. Kita anggap di sini tepat. Artinya detiknya tidak ada lebihnya, ya. Terus kemudian kita cari posisi ke 106 derajat sini. Derajatnya dulu dicari, ini derajatnya sudah ketemu, ya. Derajat sudah ketemu, tandanya ini 02 menit. Oh ya, sampingnya tepat, di sampingnya tepat 02 menit di sini, ya. Ini, ya, tepat di sini, ini posisinya di sini ya. Terus kemudian 00, anggap saja detiknya adalah tepat karena 00 tidak ada lebihnya, artinya berarti posisinya antara garis ini sama ini sama ini. Nah, langkah berikutnya adalah mari kita tarik posisinya. 05 derajat sudah ketemu, 6-nya sudah ada, ya, menitnya sudah ketemu. Kita caranya adalah kita tarik dari garis yang lurus, ya, dari garis yang lurus ini, ya, garis yang lurus ini sebagai patokan, ya, kita tentukan lurus, iya, sudah kita geser. Ini namanya adalah mistar cecer ya, pemirsa ya. Ini namanya adalah mistar cecer. Penggarisnya beda ya, sama tukang-tukang kayu di rumah beda sekali ya. Ini mistar cecer ya. Kita tarik ke garis 6 menit, iya, 6 menit.
Ya, 6 menit sudah ketemu ya. Ini lurus dengan 6 ya. Kita tarik aja garis lah kira-kira di sini. Iya, untuk menggambarkan ya. 6 menit sini. Baik. Kemudian lintang sudah ketemu garisnya. Kemudian kita tentukan bujurnya juga. Kita tarik garis lurus juga dari sini. Ya, kebetulan ini ada ketemu 106-nya di sini ya. Kita tarik aja garis ini yang paling dekat. Iya. Iya, garisnya paling dekat. Sudah ketemu. Kita tarik garis ke menitnya. Menitnya berapa? 02 menit ya, kita tarik set ke angka 2 ya. Ya, kemudian kita singgungkan dengan garis yang pertama. Kemudian kita singgungkan dengan garis yang pertama. Ini kita tarik garis sama. Ya, baik teman-teman, ini berarti artinya persinggungan antara garis yang pertama dengan garis yang kedua ini merupakan posisi kapal. Jadi posisi kapal kita ini di sini. Ya, posisi kapal kita ini berada di sini, yaitu pada 05 derajat ya. 05 derajat 06 menit 000 detik. Apa ini lintangnya? Jangan lupa utara, jangan sampai kebalik ya ini ya. Nanti kalau masukin GPS fatal kalau kebalik. Kemudian bujurnya 106 derajat 02.000 timur east. Ini juga jangan kebalik, antara lintang dan bujur jangan sampai kebalik, nanti kapalnya berbalik arah lagi ya. Baik, mungkin seperti ini yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat untuk teman-teman pelaut baru atau pemirsa di rumah yang notabene non pelaut. Mungkin ini bisa dijadikan edukasi yang positif yang bermanfaat untuk teman-teman semua. Mudah-mudahan kedepannya bisa lebih baik dan lebih tepat pada penyampaian materinya. Salam hormat dari saya. Jangan lupa like, subscribe, and share. Terima kasih. Selamat pagi.